Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satrio Caksono. Jadi, pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang Linux Essential, yaitu Lab 17. Nah, Lab 17 ini tentang ownership dan permission. Nah, dengan kita mempelajari lab ini, student atau pelajar akan mempelajari bagaimana cara ngeset dan melihat ownership atau pemilik dan permission atau perizinan dari file dan directory. Nah, di lab 17 ini ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu pertama, melihat dan memahami perizinan dari file dan directory. Lalu yang kedua, menggunakan chmod command untuk mengubah permission atau perizinan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengubah kepemilikan dengan command chown dan chgrp command. Lalu pertama kita akan mempelajari yaitu file permission. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 command, yaitu cd, mkdir, dan touch. cd atau change directory gunanya untuk berpindah directory. Seperti ini. Sini berarti diartikan kita ingin mengubah directory kita ke directory tempe. Lalu di sini mkdir itu fungsinya untuk membuat folder. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat 2 folder. Contohnya seperti ini. Brief. Maaf, salah. Dir. Lalu spasi jika ingin membuat lebih dari satu file. Lalu dir. Nah, setelah itu kita menggunakan touch, yang dimana command touch ini gunanya untuk membuat 2 file. Jadi kalau mkdir gunanya untuk membuat folder, touch gunanya untuk membuat file. Di sini kita disuruh untuk membuat file brief file di dalam directory briefdir, lalu file pub file di dalam directory pubdir. Contohnya seperti ini. Brief, kita ketikkan nama dari si foldernya, lalu nama dari file yang kita ingin buat. Itu. Lalu yang kedua, sama seperti tadi, lalu pub file, kita ls. Nah, di sini sudah terbuat folder yang sudah kita buat, yaitu ada briefdir dan pubdir. Lalu yang selanjutnya, di sini kita akan menggunakan ls untuk melihat kepunyaan dari si file ini. Contohnya seperti ini, ls, lalu min l untuk lebih detail, lalu nama dari si file atau folder ya, briefdir. Nah, yang kedua sama ls min l, lalu pubdir. Nah, lalu di sini, nah, jika strip ini itu menunjukkan directory. Nah, kalau strip itu menunjukkan file biasa. Nah, kalau i itu menunjukkan tautan simbolis. Kalau yang b itu block device file atau file block. Lalu yang c itu file karakter. Lalu yang p itu pipe file atau file pipa. Lalu socket file, atau yang S itu socket file. Nah, di sini RW itu menunjukkan owner permission. Jadi kepunyaan ownernya. Jadi si kepunyaan ownernya ini kita cuma bisa read dan write. Lalu yang kedua, yang ini itu group owner. Jadi si grupnya ini cuma bisa read dan write. Jadi kalau R itu read, W itu write. Terus yang ini nih, yang R ini itu yang lain. Jadi yang lain itu cuma bisa nge-read tanpa bisa nge-write, bisa mengubah. Jadi yang selain dari kepunyaan ini cuma bisa nge-read atau cuma bisa baca. Lalu yang step 3,
Di sini kita akan menggunakan option A pada komen ls. Nah, di sini option A ini gunanya untuk menampilkan file tersembunyi. Nah, titik 1 ini menandakan direktori kita saat ini. Lalu yang titik 2 ini itu direktori parent atau direktori induk kita atau orang tua kita. Lalu yang step keempat ini, jadi jika kita ingin membuat direktori kita menjadi lebih private, maka kita harus menggunakan perintah chmod untuk menghapus hak akses yang dimiliki orang lain pada direktori yang kita tentukan. Nah, dengan menggunakan opsi D dan juga dengan perintah ls akan membuat daftar entry direktori. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah ls dengan option ld untuk melihat hak akses untuk direktori privdir. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perintah chmod untuk menghapus hak akses yang dimiliki orang lain untuk read dan execute. Jadi kita akan menghapus hak akses read dan execute. Contohnya seperti ini. Chmod lalu o script r x lalu priv privdir lalu garis miring. Nah, di sini coba kita ls lagi, ls script ld lalu nama dari direktori tersebut, garis miring. Nah, di sini yang awalnya di R-nya ini itu ada sebelum dihapus tuh dia masih ada, tapi setelah kita hapus dia sudah nggak ada karena kita sudah menghapus akses milik orang lain. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kalau plus itu memberikan permission, kalau minus itu menghapus. Kalau plus itu juga memberikan permission. Lalu kalau sama dengan itu memberikan permission orang lain untuk read, write, dan execute. Nah, jadi di sini yang kita lakukan di chmod ini, jadi O itu adalah orders, lalu RX ini, jadi kita menghapus permission read dan execute. Nah, tapi jika kalian ingin membuat direktori kalian menjadi lebih public, jadi buat orang lain, jadi kita akan menggunakan komen chmod untuk menambahkan write permission ke hak akses permission ke orang lain. Contohnya seperti ini. Kita chmod lalu O itu menandakan orders, lalu plus itu untuk memberikan, lalu W itu write, lalu nama dari di direktori yang kita tentukan apa. Nah, itu kita ls lalu lw lalu pub dir. Nah, di sini kita sudah memberikan hak akses write kepada others atau orang lain. Nah, lalu pada step ke-6 ini kita akan menghapus hak akses dari grup dan others atau orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Kita ls terlebih dahulu, s lalu min l lalu nama direktorinya. Ini karena kita ingin menghapus permission yang di file, jadi kita pertama tulis direktori dulu, tujuan kita, lalu nama file tujuan kita, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan menggunakan chmod untuk menghapus permission. Nah, G ini menunjukkan grup, lalu minus menunjukkan menghapus, lalu RW berarti kita menghapus hak akses read dan write dari grup, lalu koma, lalu O itu untuk others, lalu R untuk read. Lalu kita tujukan kita mau ke file mana. Kita mendirektori dulu, lalu filenya. Oh,
salah mod G lalu RW lalu koma O R brief dir lalu brief file. Nah, sini sudah. Jadi tidak boleh pakai spasi jika ingin dua permission. Setelah itu kita ls kembali. ls in l lalu brief dir lalu brief file. Nah, di sini kita sudah menghapus read dan write dari grup dan juga read dari others. Nah, lalu kita akan memberikan semua user itu hak akses yang sama, yaitu read dan write untuk file pub. Dan sini pertama kita lihat dulu pub dir lalu pub file. Lalu kita chmod lalu a sama dengan yang mengerti semuanya read dan write lalu pub dir lalu pub file. Itu kita ls untuk melihat perbedaannya pub dir lalu pub file. Nah, di sini sudah kita berikan write, read dan write karena tadinya sudah diberikan write aja, jadi yang cuma diberikan itu write dari si others. Jadi ini user group ini others. Nah, lalu pada step 8 ini kita akan membuat file. Jadi si echo ini juga bisa membuat file dengan di dalamnya ada kontennya, yaitu date. Dan seperti ini kita menggunakan echo, lalu apa yang ingin kita kasih kontennya, misalnya date, lalu lebih besar nama filenya apa. Nah, setelah itu kita ls untuk melihat file tersebut sudah dibuat atau belum. Nah, itu kita buka file dengan menggunakan command cat. Nah, dimana command cat ini gunanya untuk mengeksekut sebuah file, untuk menjalankan sebuah file. Tadi maaf salah, cat ini gunanya untuk membuka sebuah file atau melihat isi dari file. Nah, lalu kita di step 9 ini akan mencoba mengeksekut dari file yang sudah kita buat, yaitu test.sh, yang dimana ini gagal karena sepertinya kita tidak diberikan permission oleh file tersebut. Jadi kita lihat coba, lalu test.sh. Nah, di sini kita tidak diizinkan untuk execute, jadi kita cuma bisa nge-read. Jadi si fungsi cat ini cuma bisa nge-read ya, tadi salah, tapi kita bisa mengexecute karena kita tidak diberikan hak akses untuk mengexecute. Jadi kita cuma bisa read dan write. Nah, kita di sini akan menggunakan chmod untuk memberikan hak akses execute kepada user, kepada kita. Contohnya seperti ini, chmod lalu u plus menambahkan x, itu execute, lalu nama filenya s. Nah, sudah, kita coba s in l lalu nama filenya. Nah, kita coba, ini sudah diberikan execute untuk user, lalu kita coba mengexecute ya. Nah, jadi kita sudah berhasil memberikan hak akses execute kepada kita atau kepada user. Nah, lalu kita di sini akan menggunakan command stat, yang dimana command stat ini gunanya untuk menampilkan informasi yang lebih detail atau lebih rinci tentang sebuah file atau berkas. Nah, termasuk menampilkan kepemilikan grup baik berdasarkan nama grup maupun nomor GID. Contohnya seperti ini. Salah. Lalu tes
.sh. Nah, sini akan menampilkan apa yang seperti ditampilkan oleh Linux Essential ini. Nah, lalu kita akan menggunakan Octal. Jadi kita akan mengubah perizinan dari file test sh sehingga semua orang atau semua user dapat mengeksekusi berkas ini atau file ini. Contohnya chmod 775. Nah, 7 ini itu user, lalu 7 yang kedua ini grup, lalu yang 5 ini itu others. sh ls l test.sh. Nah, di sini kita sudah memberikan hak akses, yaitu read, write, dan execute kepada user dan group. Kalau yang others itu read dan execute saja. Nah, lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang kepemilikan file. Nah, di yang ketiga ini kita akan melihat dan mengubah kepemilikan dari sebuah file dan directory. Di yang pertama ini, step pertama, kita mengubah user kita ke root dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada dua perintah yang mempengaruhi kepemilikan file. Jadi ada perintah count dan perintah chgrp. Nah, perintah count ini cuma bisa dijalanin oleh pengguna root dan dapat mengubah pengguna dan grup yang memiliki file tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu perintah chgrp. Nah, chgrp ini bisa digunakan oleh pengguna yang memiliki file atau pengguna root atau oleh pengguna root. Nah, jadi root itu juga bisa pakai count dan juga chgrp. Nah, perintah chgrp ini hanya bisa mengubah grup yang memiliki file tersebut. Nah, ketika pengguna non-root atau user selain root menggunakan perintah chgrp, mereka hanya dapat mengubah kepemilikan grup ke grup yang menjadi anggotanya. Nah, lalu pengguna root dapat menggunakan chgrp untuk mengubah kepemilikan grup dari file apapun ke grup manapun. Nah, lalu kita akan mengubah user kita menjadi user root dengan memasukkan kata sandi nettype 123 yang sudah diberikan oleh Linuxnya. Contohnya seperti ini, su lalu strip. Kita masukkan saja nettype 123. Di sini kita sudah berhasil memasuki user root. Nah, lalu kita akan mengubah directory kita ke tempe. Nah, setelah itu kita akan melihat detail dari si folder pubdir dan file pubfile. LD pubdir atau ls l pubdir strip pub file. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu kita akan menggunakan command count untuk mengubah kepemilikan user dan group owner dari pubdir directory pub ke root user dan root group. Lalu kita akan melihat detail ya. Jadi kita coba count root, lalu nama direktorinya pubdir. Nah, itu kita ls ld lalu pubdir. Nah, di sini kepemilikannya sudah ganti, yang tadinya sysadmin menjadi root. Jadi ini usernya, lalu ini grupnya. Lalu kita coba ke file pub, ke bin, ke user bin. Jadi kita akan menggunakan count untuk mengubah user, kepemilikan user dari pub file ke bin user. Di sini bin, count bin, lalu pub here, lalu pub
Sudah, lalu kita ls. Seperti biasa untuk melihat detailnya ya. Dir lalu file. Nah, sudah. Kepemilikan yang awalnya sysadmin, usernya lalu diubah ke bin. Lalu kita akan melihat detail dari directory privdir dan file priv. Seperti biasa, lsld, lsld, lalu privdir, lalu lsmin l privdir, maaf, lalu priv file. Nah, lalu yang terakhir, step 6. Jika kalian ingin mengubah kepemilikan grup dari semua berkas pada direktori yang kalian tepati atau struktur direktori, gunakan opsi rekursif R atau R kapital dengan perintah chgrp. Jadi kita akan mengubah pemilik grup privdir dan pemilik grup prefile secara rekursif dengan perintah chgrp. Ya, seperti ini. Kita pertama ls terlebih dahulu untuk melihat keadaan sebelumnya. L priv, privdir, lalu priv file. Nah, itu kita chgrp R kapital ya, users, lalu privdir. Nah, lalu kita keadaan setelahnya, ld, lalu privdir, ls, ya, privdir, lalu priv file. Nah, di sini kepemilikan dari grup sudah berpindah ke users. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Linux esensial yaitu lab 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.